Bayangkan, ini seorang pria yang seharusnya terbaring lemah di tempat tidur rumah sakit, justru memilih mengangkat senjata dan memimpin pasukan di medan perang. Bahkan, tubuhnya yang rapuh hanya bertahan dengan satu paru-paru. Ya, ini bukan cerita fiksi. Ini adalah kisah nyata dari Jenderal Sudirman, sang panglima besar yang menjadi simbol keberanian Indonesia. Tunggu sebentar, apakah kamu tahu Jenderal Sudirman sebenarnya mengidap tuberkulosis atau TBC yang sangat parah? Dokter bahkan menyarankan beliau untuk beristirahat total. Tapi, apa jawabannya? Tidak. Sudirman justru berkata, kalau saya mati, biarlah saya mati di medan perang, bukan di rumah sakit. Kata-kata itu bukan hanya mengguncang jiwa, tapi juga mengubah jalannya sejarah perjuangan Indonesia. Sudirman lahir di Purbalingga pada tahun ke-1916. Sejak muda, ia dikenal sebagai pribadi yang tangguh dan taat pada agama. Tapi, siapa sangka seorang anak dari keluarga sederhana ini akan menjadi Panglima Besar pertama Republik Indonesia. Dan di usianya yang baru 31 tahun, ia sudah memimpin perang terbesar melawan penjajah. Meskipun kondisinya sangat memprihatinkan. Tahun 1948 sampai 1949, Belanda melancarkan agresi militer kedua. Saat itu, ibu kota Yogyakarta dikuasai dan banyak tokoh penting RI ditangkap. Tapi Sudirman, dia tidak menyerah. Meski dokter mengatakan paru-parunya sudah tak berfungsi sepenuhnya, Sudirman tetap memutuskan memimpin perang gerilya. Coba bayangkan, dengan tubuh yang lemah, ia bergerak dari satu hutan ke hutan lain, membawa tandu, dan tetap memimpin pasukannya. Selama 7 bulan, Jenderal Sudirman tidak pernah kembali ke rumah atau ke kota. Ini bukan hanya perjuangan fisik, ini adalah perjuangan jiwa. Yang luar biasa adalah strategi yang ia gunakan. Jenderal Sudirman dikenal sebagai master perang gerilya. Ia menggunakan taktik hit and run, menyerang pasukan Belanda secara tiba-tiba, lalu menghilang ke hutan. Ini membuat Belanda kewalahan dan terpaksa menyebarkan pasukan mereka. Hasilnya, moral pasukan Indonesia tetap tinggi, sementara Belanda kehilangan kendali di banyak daerah. Namun, semua ini datang dengan pengorbanan besar. Kondisi kesehatan Sudirman terus memburuk, tapi ia selalu berkata, perjuangan ini lebih besar daripada nyawaku sendiri. Sebuah kalimat yang membuat kita bertanya, apa yang sebenarnya memotivasi beliau? Jenderal Sudirman tidak hanya memimpin perang, tetapi juga memberikan teladan keberanian yang tak tertandingi. Baginya, perjuangan adalah soal prinsip dan kehormatan. Sebagai generasi muda, kita wajib bertanya, apakah kita sudah memiliki semangat seperti Sudirman? Apakah kita siap berjuang demi bangsa ini, meski tidak dalam kondisi perang? Seorang pria yang hanya memiliki satu paru-paru, tapi mampu memimpin ribuan pasukan dan mengubah sejarah Indonesia. Jika Sudirman bisa berkorban sebesar itu, apa yang sudah kita lakukan untuk bangsa ini? Berikan pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk cerita-cerita inspiratif lainnya tentang pahlawan bangsa. Sampai jumpa di video berikutnya.